tidak tahu bahwa orang yang dicintainya adalah ibunya, tetapi dia terus memaksa ingin menikah, tetapi istrinya tahu bahwa ia adalah ibunya, dan itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi cerita semacam Oedipus kompleks itu, Oedipus ya, di dalam legenda Yunani juga ada di dalam legenda orang Sunda. Jadi di Bandung adalah tempat tinggal orang-orang Sunda. Dan ini menandakan kalau Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, juga punya peradaban yang sangat tua. Mereka sudah membuat sebuah cerita tentang suatu masalah yang tabu, yang tidak boleh, sehingga orang-orang Sunda tahu bahwa mencintai ibu itu adalah terlarang, seperti itu. Dan ini yang menariknya dari cerita itu, bahwa ada data di geologi. Data geologi ini penelitian tentang geologi yang kemudian menemukan bahwa Bandung itu dulunya memang benar-benar danau. Mungkin secara ilmu geologi, danau ini memang bisa dikatakan danau vulkanik, seperti itu. Bekas dari letusan Gunung Sunda. Kamu bisa membacanya di sini, di Wikipedia, di Lake Bandung, Danau Bandung Purba namanya. Dan juga bisa membaca tentang Gunung Tangkuban Perahu di Wikipedia berbahasa Inggris, danau. Dan ini adalah bekas danau tersebut. Ini sekarang menjadi kota Bandung. Kalau kalian lihat warna dari tanah ini coklat. Ini karena endapan dari lumpur. Ada lumpur ya di sini. Dan ini adalah gunung-gunung. Dan di sini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Ya, ini adalah Tangkuban Perahu. Ini adalah kota Bandung sekarang. Dan ini adalah cerita di sekitar legenda tadi. Dan kota Bandung sekarang, modern, tampak ini Gunung Tangkuban Perahu, yang oleh orang Sunda dipercaya ini adalah berasal dari perahu yang terbalik, seperti itu. Tapi poinnya sepertinya bukan itu ya. Poinnya adalah manusia Sunda sejak zaman dulu itu sudah pintar. Mereka membuat cerita, mereka membuat legenda yang kemudian sampai sekarang cerita itu masih bisa diketahui, seperti itu. Dan cerita itu memang seperti bohong, tetapi ada buktinya. Dan ya, Bandung juga sekarang menjadi kota pariwisata. Alam dengan alam pegunungan, ada Kunteh, juga wisata religi, ada banyak masjid bersejarah. Mungkin juga yang berkaitan dengan wisata religi, bahwa orang-orang di Bandung itu sangat ramah. Mereka bisa sangat bersahabat kepada siapa saja. Kita lanjut lagi. Juga Bandung sekarang menjadi kota pendidikan. Ada 3 universitas besar di Bandung. Yang pertama, yang paling besar adalah Teknologi Bandung, ITB.
ini adalah kampus paling tua di Kota Bandung karena dulunya adalah sekolah teknik Belanda. Kemudian ada Universitas Pajajaran, tempat kita semua belajar sekarang. Biasa disebut UNPAD. Dan terakhir ada Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Dulunya adalah bagian dari UNPAD. Lanjut lagi, dan Bandung juga dikenal sebagai kota sejarah. Pada tahun 1955 ada konferensi Asia Afrika dan memperkenalkan konsepsi Bandung Spirit, yaitu negara-negara Asia Afrika tidak mau bergabung dengan blok barat dan tidak mau bergabung dengan blok timur. Waktu itu blok barat adalah Amerika dan kawan-kawan, dan blok timur adalah Soviet dan kawan-kawan. Dan di Bandung itu kemudian diinisiasi, diciptakan bahwa kami adalah non-blok seperti itu, tidak mau ikut old international order seperti itu. Dan itu adalah Bandung Spirit. Konferensi Asia Afrika ini juga kemudian rencananya akan diadakan di Tashkent, Azerbaijan. Tetapi kemudian disabotage, dihancurkan oleh mungkin oleh Amerika seperti itu. Tetapi konferensi itu kemudian tidak jadi karena waktu itu tetap negara-negara berkembang harus memilih antara Amerika atau Soviet seperti itu. Dan ya, sampai jumpa. Begitulah cerita tentang Kota Bandung. Kita punya banyak waktu untuk saling bertanya. Ada hal yang ingin kamu tanyakan, ada hal yang menarik apa. Dan saya harap banyak pertanyaan dari kalian. Kita akan berbicara tentang legenda dan juga Bandung modern, Kota Bandung sekarang. Tanya jawab dipersilahkan. Silahkan buka mic-nya, unmute, jika ada yang mau ditanyakan. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu Yuyum, kita buka seri tanya jawab. Halo? Ya. Halo. Materinya sudah selesai disampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman peserta, dipersilakan. Ya. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Pak Indra sudah menjelaskan tentang asal-usul Kota Bandung. Siapa di antara kalian yang sudah pernah datang atau pergi ke Kota Bandung? Hiro pernah ya? Iya, saya sudah pernah. Ya. Kira-kira setahun di sana. Tahun, betul. Tahun lalu. Tahun lalu. Jadi teman-teman, Hiro adalah alumni dari mahasiswa BIPA Unpad, dan Hiro sudah belajar bahasa Indonesia di Unpad, di BIPA Unpad selama 1 tahun ya Hiro ya? Iya, gitu. Ya. Dan Hiro berasal dari Jepang. Ya.
Jadi Hiro sudah tahu ya, sudah bisa merasakan bagaimana tinggal di kota Bandung. Boleh cerita Hiro sedikit? Teruskan? Apa yang paling Hiro suka dari kota Bandung? Bandung itu apa ya? Paling nyaman. Karena saya sudah pergi ke Jakarta, Pulau Bali, udah pernah. Makanannya bagaimana Hiro? Makanan di kota Bandung enak? Ya enak sekali. Enak sekali. Ya, semua suka saya. Semua suka. Kalau makan itu Ya, jadi capcay, capcay. ya soto ayam bagus. Soto ayam bagus. Supaya sehat. Iya, spesial. Makasih. Baik, teman-teman Elnur. Halo Elnur. Halo, Bu Yumi. Elnur. Nah, Elnur sekarang Hai, setelah lama. Elnur. Nur masih di Bandung sekarang, tapi Bandung cuma Masih di Bandung ya? Di Bandung. Elnur, boleh ceritakan bagaimana rasanya tinggal di kota Bandung? ya, rasanya enak, nyaman, dan indah sekali ya. Sekarang bagus sekali ya. Apa makanan yang paling Elnur suka selama Elnur tinggal di Bandung? Suka banyak martabak, nasi Padang, nasi goreng, banyak makanan Padang. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman, seperti Fatima, halo Fatima. Ya, Fatima mau datang atau pergi ke kota Bandung? Ya mau, tapi belum. Belum ya. Belum ya. Ya. Jadi Fatima, Saya udah Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya udah ke Kalimantan. Oh ya, Kalimantan. oh Fatima sudah Ya. pergi ke Kalimantan. Ya, Jakarta. Kota apa? Fatima? Nah, ya Pak Indra sudah Ya. share PowerPoint di chat. Jadi kalian kalau ada pertanyaan, boleh silakan bertanya. Ya. Siapa yang mau bertanya? Indra, terima kasih banyak untuk penjelasan tentang Bandung hari ini. Itu kota Bandung itu ibu kota Indonesia yang lama ya. Betul. Dan Sangkuriang itu Ada masalah? Halo. Ya, Hasim, silakan Wasim. Sangkuriang itu asli anjing ya. Betul. Sebenarnya Sangkuriang itu ayahnya ya, yang anjing itu. Oh ya. Betul. Tapi sebenarnya anjing itu mungkin sebuah kiasan. Bukan sebenar-benarnya anjing. Tetapi kalau kita hubungkan dengan sistem kasta pada zaman Hindu-Buddha, ada sebuah kasta yang dianggap binatang. Jadi yang pertama adalah Brahmana, yang kedua adalah Satria, yang ketiga adalah Waisa, yang keempat adalah Sudra. Nah, yang kelima ini adalah Arya. Jadi ini juga kenapa Dayang Sumbi yang ceritanya adalah putri dari kerajaan diusir ke tengah hutan karena mungkin dia menikah dengan seorang paria. Oh ya. Seseorang yang dianggap binatang seperti itu. Jadi mungkin dalam cerita itu bukan binatang yang sebenarnya, tetapi tetap manusia, tetapi punya kasta yang sangat rendah, sehingga tidak disetujui dan diusir ke hutan seperti itu. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Sama-sama. Sudah bisa bahasa Sunda ya, Wasim? Lagi belajar. Sedang belajar. Wasim sekarang ada di Bandung? Ya, saya di Dago Bandung Pak.
Oh iya iya. Eh, Bandung sekarang sedang banyak demonstrasi ya terkait ya hati-hati. Tapi saya pikir juga masih aman. Eh, Hanya hindari wilayah-wilayah yang sedang banyak demonstrasi. Ya, terima kasih. Kenapa, Kenapa kenapa demonstrasi? ada demo? Ya, ya, ya. Ah, Kenapa ada demo? Ya, Ya, saya juga mau. bertanya ya. Baik. Eh, Hari ini atau 2 hari yang lalu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Tenaga Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang itu dinilai syarat merugikan pekerja, tetapi menguntungkan pengusaha, sehingga para buruh kerja demonstrasi menolak agar undang-undang itu tidak disahkan, seperti itu. Kita cari berita itu dengan kata kunci Omnibus Law Cipta Kerja. Itu sedang sangat trending di Indonesia. Ada yang mau bertanya, Rai? Ya, Silakan. ya ada. Saya mau tanya, saya mau itu legenda dulu, tapi ada urban legend modern. Ya. Saya dengar untuk rumah gurita atau lagi. Ya. Tentang rumah gurita ya. Ya, di Bandung memang banyak tempat wisata modern ya. Tapi juga selain rumah gurita ada banyak yang lain. Ada Selasar Sunario, ada tempat dengan arsitektur yang sangat unik, itu ada di Bandung. Tapi juga kita sekarang bisa berpikir kenapa di Bandung banyak tempat wisata dengan arsitektur yang unik. Karena di Institut Teknologi Bandung, di ITB, itu ada jurusan arsitektur. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang unik seperti itu. Jadi dengan adanya institusi pendidikan juga menghadirkan sumber daya manusia yang khas seperti itu, yang khusus. Selain rumah gurita ada banyak lagi tempat yang unik di Kota Bandung. Masih ada, Rai, yang mau ditanyakan? Enggak, tapi mungkin ada legenda untuk itu. Tidak ada legenda untuk itu karena itu adalah modern ya. Tetapi legenda Sangkuriang ini mungkin dari berabad-abad yang lalu seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, ada juga orang yang mau bertanya dari Joseph. Pak Joseph, silahkan. Ya, saya ingin bertanya-tanya kata Bandung sendiri punya artinya. Secara spesifik tidak ada ya Pak. Jadi kalau kita mencari di dalam kamus kata Bandung itu tidak ada artinya. Tetapi saya mengira kalau kata Bandung ini berasal dari bendung. Yaitu adalah sebuah bendungan, itu sebuah danau, dam. Ya. Sungai yang di dam. Dan itu menjadi sebuah danau. Dan ini cocok dengan cerita bahwa Sangkuriang dalam membuat bendungan itu dengan cara membendung sungai Citarum seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman. Saya ingin lebih banyak mengobrol. Barangkali kamu ingin tahu apa tentang Bandung. Dan juga Alnur juga masih ada di Bandung, Wasim ada di Bandung. Berapa penduduk di Bandung? Maaf. Oh, ya. Saya harus cek dulu Wikipedia. Karena
Eh, tunggu Kira-kira sebentar. kurang lebih. Kurang lebih sekarang kota Bandung berapa ya? Oke, ini sudah ada datanya. Sekarang kira-kira ada penduduknya 2.500.000 jiwa. Sedikit. No? Ya. Kalau Kairo di Mesir 23 juta. Wow, ya. Tapi Kairo kapital ya, kapital city, ibu kota bukan? Ya. Ya betul. Ibu kota besar ya. Betul. Saya pikir Jakarta juga banyak, lebih banyak orang. Dan orang Bandung biasanya tidak suka hari Sabtu dan hari Minggu karena akan macet oleh kendaraan dari Jakarta. Orang Jakarta itu setiap Sabtu dan Minggu akan datang ke Bandung untuk berwisata. Orang Bandungnya tidak suka. Penuh di kendaraan, betul. Macet, ramai. Betul, macet. Sebenarnya di Bandung banyak orang dari luar tinggal di Bandung. Betul sekali, betul. Di akhir pekan banyak orang dari Jakarta baru datang ke Bandung untuk Betul apa yang dikatakan Wasim ya, bahwa di Bandung sebenarnya banyak orang luar Bandung ya. Dan ini juga ada satu cerita, tapi ceritanya tidak terlalu kuno, tidak terlalu lama. Di zaman Belanda, Bandung juga mendapatkan julukan Paris van Java, atau biasa disebut sebagai kota kembang. Sebenarnya tidak ada banyak bunga di Bandung, tetapi yang dimaksud kembang ini adalah para wanitanya cantik seperti itu. Ya, tapi sebenarnya wanita itu bukan asli orang Bandung, tapi orang Tasik, orang Garut, orang Subang yang belajar di Bandung seperti itu. Ya. Jadi Bandung punya julukan Paris van Java. Tidak ada menara Eiffel, tapi mungkin mode orang-orang modis seperti itu, pusat busana. Sampai sekarang Bandung adalah tren ya, musik, gaya hidup itu. Saya pikir Bandung masih menjadi barometer fashion di Indonesia. Dan saya tahu di Bandung, di Bandung juga dilahir Soekarno. Sebenarnya Soekarno bukan orang Bandung ya. Soekarno lahir di Blitar, di Jawa Timur. Tetapi dia sekolah di ITB. Ya. Dan Soekarno memang di Blitar bukan siapa-siapa, tetapi Soekarno di Bandung adalah seorang intelektual. Dia menggugat pemerintah Belanda karena merasa tidak adil seperti itu. Maka Soekarno memang secara intelektual lahir di Bandung seperti itu. Ya. Benar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo kita ngobrol lagi tentang Bandung. Teman-teman dari Mesir, mungkin Marwa. Iya, Bu. Marwa, ada pertanyaan? Iya, Bu. Saya bertanya Pak Indra, apa nama tempat wisata alam di Bandung? Berbeda, Pak. Ya. Wisata alam di Bandung banyak ya, Ibu. Salah satunya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Itu juga sangat terkenal. Tapi selain itu juga ada Kawah Putih, mungkin Ibu sudah pernah ke sana. Ada mungkin Wasem bisa bantu jawab, atau Hiro atau Alnur. Sepertinya banyak. Ya.
banyak wisata alam di Bandung. Iya. Yang Apalagi? terkenal itu Tangkuban Perahu, Lembang. Ya, Pak Andra. Banyak tempat pada air mana? Iya. Ada mantai banyak. Iya. Ada gunung. Siapa mau datang di Bandung? Iya. Iya, sama. Di Indonesia. Iya. Semoga semua teman mengunjungi kota Bandung. Iya. Baik. Waktu Insya Allah Hiro di Bandung ya, Marwa ya. waktu Hiro di Bandung, Hiro pernah main ke mana saja? Oh, mungkin kemana-mana. Semua semua sudah kemana-mana. Mungkin Iya. ya, hampir semua di Bandung. Semua. Ya, jadi saya menjadi Bandung Master. Iya. Bisa jadi tour guide. Semuanya bagus. Emang bagus. Dan juga yang tidak kalah penting adalah murah. Ya, murah daripada Jakarta. Betul. Ya, Juga murah karena nilai mata uang rupiah itu sangat rendah. ya sangat rendah. Semuanya. Saya paling suka Bandung. Iya. Saya mau kembali ke sana. Ya, Hiro kembali ke Bandung ya. Iya. Mungkin tahun depan. Ya, semoga. Ya. Jadi bisa bertemu lagi ya. Ya, ketemu lagi ya. Ya, harus. Teman-teman yang lain dari Jepang Silakan. mungkin atau Bagi yang dari mau Laos, bertanya. silakan. Ada pertanyaan untuk teman-teman dari negara lain? Saya, Ya, Silakan silakan. Arwa. Arwa. kalau saya di Sumatera, berapa jam mengambil untuk pergi ke Bandung? Baik, Arwa. Sumateranya di kota apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Tapi ya kalau di Pulau Sumatera ke Bandung memang pilihannya ada dua ya, lewat darat atau lewat udara. Lewat darat juga harus memakai perahu karena ada Selat Sunda, ada pulau yang tidak ada jembatan seperti itu. Saya pikir kalau lewat udara dari Medan mungkin hanya 1 jam. Tapi kalau dari Medan lewat darat bisa 1 hari, 24 jam dalam kendaraan, tapi itu capek. Tapi tidak ada kereta api. Itu juga masalah infrastruktur di Indonesia ya. Belum terkoneksi secara baik antara pulau dengan pulau yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin boleh saya bertanya kepada teman-teman. Saya ingin tahu apakah kalian masih mengenal Bandung Spirit, konferensi Asia Afrika, atau gerakan non-blok. Mungkin orang-orang di Eropa apakah masih mengenal itu, atau mungkin sejarah itu tidak pernah terdengar. Flores pernah mendengar konferensi Bandung? Belum. Belum ya? Ya. Atau ya mungkin sudah mendengar tapi saya tidak mengingat. Iya, betul. Ya, menurut saya itu adalah sebuah peristiwa besar ya bagi kami orang-orang di negara berkembang. Tetapi mungkin bagi orang lain atau di negara-negara maju mungkin itu hanya sebuah upaya yang sia-sia, mungkin seperti itu. Tapi itu memang pernah terjadi di Bandung. Seluruh negara Asia dan Afrika yang dijajah oleh Barat berkumpul dan menyatakan sikap tidak mau lagi dijajah, seperti itu.
Baik teman-teman, ada yang mau? Oh ya, setahu saya Mesir juga datang, Aljazair juga, Aljazair, Uzbekistan, maaf saya ya juga mendukung gerakan Asia Afrika. Baik teman-teman, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu 10 menit. Teman-teman, ada lagi mau bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Radwa. Nama saya Radwa. Ya. Saya tidak punya pertanyaan, tapi kali pertama saya jatuh cinta pada Indonesia itu karena kota Bandung. Karena saya punya teman dari Bandung, dia sangat baik hati, dan karena dia saya bisa tahu tentang Bandung. Tapi karena saya jatuh cinta pada Bandung, saya ingin belajar bahasa Sunda. Betul, Tapi sampai sekarang saya nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang ketika saya berbicara sama teman lain dari Indonesia, sebenarnya saya sakit hati karena kata mereka, oh kamu pakai bahasa baku, tapi betul. Kami tidak pakai bahasa resmi itu. Iya, betul. Iya. Tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mau praktik bahasa resmi karena saya mau berbicara bahasa Indonesia dengan lancar atau dengan baik. Betul. Tapi mau belajar bahasa daerah juga. Bahasa Sunda itu bagi saya bukan susah dan bukan mudah juga. Iya. Saya tahu beberapa istilah, beberapa kata-kata dari Bandung, tapi saya belum pernah ke Indonesia. Apa kata-kata seperti apa? Seperti abdi Betul. Iya, betul. Ada Iya. itu seperti bang, betul kan? Betul. Iya. Itu minum ya? Minum ya, karena saya biasanya sayang kopi. Iya, betul. Betul Radwa, saya pikir kita juga perlu tahu ya bahwa di Pulau Jawa sebenarnya ada dua suku besar. Ada suku Jawa, tapi juga ada suku Sunda yang menempati wilayah khususnya Bandung. Dan orang-orang Bandung dalam keseharian mungkin tidak banyak bicara bahasa Indonesia, tetapi lebih banyak bicara bahasa Sunda. Ini penting untuk ya agar kita punya hubungan lebih erat dengan orang-orang di Bandung. Tetapi bahasa Indonesia formal ini juga sangat penting untuk dunia kerja atau untuk kalau kamu bahkan misalnya pergi ke Kalimantan atau pergi ke Sulawesi, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu pergi ke Kalimantan pakai bahasa Sunda, mungkin orang-orang tidak mengerti seperti itu. Saran saya ya teruslah belajar bahasa Indonesia juga bahasa Sunda seperti itu. Dan saya pikir kalau Anda banyak berhubungan dengan orang Bandung, lambat laun pasti bisa bahasa Sunda. Wah, ya terima kasih. Ya, ada sebuah cerita ya sama-sama ya. Ada sebuah cerita mahasiswa asing di kampus kami yang belajar bahasa Sunda dengan cara pergi ke pasar. Dia akan tahu bagaimana cara
sopan santun, be polite kepada para pedagang, dan dia selalu dapat harga lebih murah karena menggunakan bahasa Sunda. Itu adalah kunci juga, ya misalnya punten seperti itu. Ya. Insya Allah. Teman-teman, 5 menit lagi. Pak Indra orang Bandung. Saya orang Jatinangor, lebih tepatnya di daerah Sumedang. Jadi saya bukan lahir di Bandung, tetapi ada kota kecil setelah Bandung namanya Sumedang. Ya. Sumedang itu orang Sunda? Sumedang juga orang Sunda. Hampir seluruh Jawa Barat mungkin bisa dikatakan orang Sunda. Mungkin Sunda ini suku ketiga terbesar, keempat mungkin. Sedikit tapi lumayan besar. Dekat Bandung? Ya, dekat Bandung. Ya, ya. Silakan Arno. Jatinangor, yang ada jalan yang lurus dari Jatinangor ke kota Bandar ya. Betul. Ya, Alnur, kalau Alnur bosan di Bandung, mungkin bisa main ke Sumedang. Di Sumedang juga beda lagi wisatanya. Kami menunggu Alnur. Oh, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Joseph. Silakan, Pak Joseph. Ya, itu pertanyaan untuk Yumi. Ibu Yuyum. Ibu Yuyum. Kalau ada kesempatan, kita bisa melihat kelas di hari ini atau di kelas di kemarin di YouTube. Ada kesempatan kita lihat lagi, ada link yang kalian bisa Lihat. Ya. Ya, Joseph. Nanti semua pembelajaran akan di-share atau di-upload di channel YouTube BIPA Unpad. Nanti Joseph tunggu ya. Luar biasa, oke. Ya, insya Allah. Nanti akan channel itu akan dibuat oleh Pak Riki. Ya. Ya, nanti kalau sudah ya. Kapan? Ya, nanti kalau sudah selesai, saya akan kirim linknya di WhatsApp group. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau you bisa bahasa Sunda? Saya orang Sunda, Hiro, jadi bisa bahasa Sunda. Hiro mau belajar bahasa Sunda? Ya, mau, tapi gak apa-apa. Oke, nanti belajar bahasa Sunda juga ya, Hiro ya? Ya, hatur nuhun. Ya, sami-sami. Baik, sudah pukul 3, sudah pukul 15. Pak Indra mungkin sudah selesai ya materinya? Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi foto bersama ya, teman-teman ya. Ya. Iya. Oke.